fun match lah, fun sparring match bareng sama SFC dipimpin sama Raffi ya, Raffi. Jadi kemarin ini sebenarnya agenda ini udah lama kita pengen atur sebenarnya dan alhamdulillah bisa tercapai hari ini. Ini Partai Akbar dan itu dan emang ini kita pengen apa ya? Pengen mau membuat sesuatu yang jalan. Fenomena. Ini partai pasti seru banget ya karena akan ada banyak bintang, artis-artis yang akan bermain di lapangan hijau ini. Sebenarnya ini sih saya sempat ngajak Raffi kan. Terus Raffi bilang, "Bro, gini aja kita sparring match aja sama ini SFC. Tim lo kan juga bagus-bagus tuh lagi trending juga, ibaratnya lagi kompak. Jadi pusat perhatian juga nih Avengers. Jadi kita pengen saat itu ngebentuk pemain-pemain yang superhero lokal yang ibaratnya ya jago di tiap posisi gitu tadinya. Avengers. Bayang ada sambal mate, ada sambal mata, ada sambal hijau, sambal. Lagi seru-seruan aja silaturahmi di Hari Olahraga Nasional. Ini lawan nama Avenger katanya. Iya, betul. Persiapannya nggak ada persiapan, suntik vitamin C aja. Banyak ini pemainnya. Ini keren-keren semua. Kemarin kita main sama timnya Al Ghazali, sama yang muda-muda. Terus sekarang kita main sama siapa nih? Putra Siregar sama teman-teman. Ini kan Hari Olahraga Nasional, kita bikin semangat aja, yang penting protokolernya tetap terjaga gitu. Fun aja. Kita main sampai malam. Ini menunjukkan di Hari Olahraga Nasional ini bayaran. Kita bayaran berapa? 30 juta. Oh, ini pemain-pemainnya top. Top. Dia ada pemain. Kita juga bawa ada beberapa pemain pro player. Jadi artis. Oke. Ada pemain pro gua. Iya, ada dong. Izin pulang ya. Karena selebritis FC itu kita tuh gabungan selebritis itu ibaratnya siapapun yang ada di dunia selebritis entertain olahraga. Nih gue bawa kapten Indonesia. Ada Bang Hamza, ada Judika. Mereka jago di hantunya. Pokoknya ini sebenarnya karena Hari Olahraga Nasional. Kita seru-seruan aja. Kita main. Ini emang aku juga baru gabung di selebritis FC ini presidennya. Aku ikut seru-seruan aja. Yang punya lapangan. Ya seperti biasalah. Ya persiapannya yang pasti stamina harus disiapkan gitu loh. Walaupun gue syuting tadi ada 4 acara dari pagi sampai sekarang. Karena gue memang hobinya bola, jadi gue excited banget gitu loh. Walaupun gue berasa capek, tapi gimana caranya gue harus ya tetap semangat untuk melawan tim lawan gitu. Kompetensi tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan diri sebagai direktur utama PT MMI karena dari PT MMI tidak sah secara hukum. Ya pasti senang terus juga, tapi nggak tahu ya. Sebenarnya lumayan kesel juga sih, dalam arti kesel. Seharusnya kan kita udah sabar banget ya hadapin dia, cuman dengan keadaan yang kita tahu sendiri kalau emang kita itu nggak salah dengan semua yang dibikin juga sama dia. Sampai sejauh ini juga nggak perlu juga sih, dari cara dia menawarkan dari 100 miliar aja ke cuma 10 juta aja, itu udah nggak masuk akal ya. Tapi udah masuk pengadilan, kita harus menghargai hukum. Ya putusannya seperti itu, ya alhamdulillah seneng banget saya. Dari putusan yang telah dibacakan tadi, hampir seluruh dalil yang kita sampaikan dalam jawaban terhadap gugatan penggugat telah diterima oleh majelis hakim dengan menolak gugatan yang diajukan oleh Ibu Kiki Astrida untuk seluruhnya. Masih terlalu banyak bukti saya yang bisa saya kasih tahu, tapi ya gak tahu ya, dia masih kayak begitu aja, saya masih kasihan sama dia, masih sabar, bingung sih juga. Nggak ngerti saya, apakah emang kita harus bagaimana, nggak ngerti saya sebenarnya. Kok semakin kita sabar, kok semakin kita diginiin, bingung juga, mau dia lah. Saya sih terserah aja, mau ngapain juga terserah. Dari awal juga bilang terserah, nanti juga saya nanti paling komunikasi juga sama pengacara, apakah memang kita akan diem aja atau gimana, karena
Kok ada orang seperti ini ya? Iya, paling lebih hati-hati aja kalau misalkan gimana-gimana. Pelajaran aja, baik pelajaran. Ada beberapa yang fakta kita tidak dipertimbangkan. Lucu nggak? Sementara bukti kita, ada bukti tertulis, ada saksi, tidak dipertimbangkan. Kami juga sebenarnya tidak menyangka putusan hari ini. Kesiapannya dari majelis kan kelihatan sekali, berantakan. Jadi kami sendiri juga kaget ketika mendengar kabar kalau katanya Mbak Im tahu hari ini ada putusan. Kemungkinan besar kita banding, karena kita merasa tidak dipertimbangkan bukti-bukti kita. Dia seperti tidak paham. Kalau dia siap masuk ke politik, dia harusnya paham. Tidak ada selembar kertas pun di dalam perjanjian. Saya dengan Mas Risa tidak ada. Ini bukan entertain, ini politik. Jadi yang saya lihat di politik ini menggunakan kata trust, tapi trust itu sendiri kadang dinodai. Nggak ada hitam di atas putih, biarin aja. Selesai. Apalagi yang paling saya ngerasain capek adalah saat serangan netizen. Yang mereka ngejas tanpa tahu permasalahan itu capek. Tapi untuk saat ini, karena tadi kan kamu juga sempat bilang bahwa dari pihak BAIM mungkin kemungkinan besar akan memikirkan untuk menggugat balik. Saya kira saya juga di sini mungkin akan konsolidasi lagi, kita akan bicara lagi, apalagi langkah yang akan kita lakukan. Akan datang. Berapa orang? Dua orang satpam di kompleks ini. Saya bilang tolong dong, ada anak yang ngamuk-ngamuk, nggak mau keluar dari rumah saya. Saya bilang tolong gitu. Terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu satpam juga mau pegang-pegang, dia juga ngamuk, Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak. Akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Di depan dia ngamuk. Pukul mobil Alif. Terus satpam masih terus satpam juga dia ajak berantem sama dia. Semua saya lihat dari jendela. Saya lihat aja gini bengong aja saya. Ya Allah, ini perempuan apa laki ya, kok berani banget. Satpam didorong, terus satpam ditunjuk-tunjuk. Terus satpam bilang, lihat nih Pak, Bapak kalau jadi saya anak, ya saya nggak, satpam sempat ngomong, ya saya nggak bakalan punya anak kayak kamu gitu. Saya juga sempat menyaksikan. Terus dia di luar terus begitu pintu dibuka dia mau masuk lagi, ditahan lagi sama satpam. Barang-barangnya digotong, saya lihat, saya kaget, kok banyak banget barangnya, banyak. Ada lemari, ada koper-koper, saya nggak tahu kapan dia bawa barang ke sini. Kali jadi admin hanya 2 kali, kalau nggak salah hanya 2 kali, 2 minggu berturut-turut ya, 2 minggu berturut, setiap hari Minggu kan saya live. Mungkin dia sudah terima uang. Ya maksud saya dia sudah punya uang itu kan dia mungkin bisa mencari kos di tempat lain atau bagaimana. Tapi saya lihat setelah itu kok jadi malah hidupnya malah jadi semakin nggak karuan gitu. Mungkin Alif gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya, gue nggak benar kan, gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar, gitu, dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang. Ada barang yang dipecahin? Ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun, tapi saya masih dengar di tangga. Prang, gitu. Alif sambil nyapu. Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang? Lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi? Ya, terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Sebenarnya Alif atau saya itu ingin menolong gitu. Berbuat baik, ingin menolong kemanusiaan, ya teh ya. Iya, ya namanya sekarang lagi keadaan seperti ini, semua orang lagi susah, semua orang lagi di PHK, semua orang mencari pekerjaan, nggak ada uang. Saya nggak lihat siapapun, saya nggak lihat agama apapun. Kita wajib saling tolong menolong. Jadi kalaupun dengan seada-adanya mau di rumah saya, ya sudah saya lihat niat baik dari Alif, dia mau nolongin kawannya. Tapi anak yang ditolong ini tidak pandai membawa diri. Karena dia
Saya kasih kamar ini sebetulnya kamarnya penjahit saya, tapi karena penjahit saya waktu itu saya liburkan waktu masa pandemi. Terus ini hordeng sama dia dilakban tuh kan, masih ada lakban, bekas-bekas lakbannya. Ini tuh semua sama dia dilakban. Dari mulai sini terus dilakban. Kiri kanan semua dilakban. Nih masih ada bekas-bekasnya. Untung bawah masih ada lakban. Ini tuh lihat tuh. Jadi tuh semua hordeng sampai hordeng juga dilakban. Tuh dilakban. Saya gimana ya? Kan ini sudah ketutup semua, kalau kita mau tidur kan ini hordeng udah saya pikirin. Ini siapa? Ya. Lempeng aja gitu. Terus emang kamu dulu temennya tinggal di mana? Di kos-kosan? Sekarang udah enggak. Ya saya nggak bisa bayar. Tapi saya sempat ngelirik-ngelirik ke Alif, kok ini perempuan gitu. Tapi kok gitu. Aneh gitu ya perangainya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Saya ngelihat ini anak kalau sama saya juga kayak kucing-kucingan. Pada saat saya kan pertama dibanting sama saudara di oleh pertama. Pas dibanting saya tergelinding ke pemberhentian tangga gitu sih. Anak tangga, ya anak tangga. Lalu di situ saya ditendang lagi sama saudara di oleh. Itu tangan saya diseret. Saya teriak sih pada saat itu. Tapi ketika saya mencoba pembelaan, tangan saya dipegang oleh kedua security. Jadi saya security kompleks. Saya dipukul. Gak ada balas ya? Gak bisa balas. Dari pukulan aja gitu. Saya orangnya sabar. Sebelumnya saya kenalnya di Bina Nusantara, satu kampus. Beliau adalah kakak kelas saya. Lalu saya kenapa bisa tinggal di sana itu sebelumnya karena saya sempat bekerja sebelumnya. Cuman terkena dampak corona, yaitu kena PHK. Lalu saya tidak punya tempat tinggal. Lalu ketika dia mendengar kabar tentang saya kena PHK, dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya menjadi anak orang tuanya, Ibu Cintami. Kebetulan Ibu Cintami ada butik, dan selama pandemi kan dia live Instagram. Jadi saya sebagai adminnya setiap hari sih kerjanya, kan saya tinggal di rumah Ibu Cintami. Jadi setiap hari, jadi jam 8 pagi sampai selesai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.